Shalom, selamat pagi siswa-siswi kelas 1C. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai belajar, kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak akan belajar agama Kristen tentang hidup bersama. Tuhan, berikanlah kepada kami kepintaran, juga hikmat yang daripada Tuhan, agar kami bisa mengerti dan bisa memahami serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang manis, anak yang dengar-dengaran akan perintah orang tua, dan juga terlebih lagi kami mampu untuk menerima perbedaan yang ada di sekitar kami ketika kami boleh hidup bersama dengan teman-teman di sekitar kami yang berbeda agama, berbeda suku, dan juga berbeda bangsa, berbeda jenis kelamin, atau apapun itu yang menjadi perbedaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pembelajaran hari ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak mohon maaf ya, karena di rumahnya Bu Evelyn agak rame karena ada anak-anak kecil ya di rumah, di tetangganya Bu Evelyn. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang hidup bersama. Anak-anak, kita ini hidup bersama dengan orang lain, dengan tetangga kanan kiri kita yang ada di depan rumah kita. Betul enggak? Nah, kalau kita hidup bersama dengan tetangga kita, dengan teman-teman yang ada di sekolah, itu pasti ada perbedaannya. Perbedaannya ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu maksudnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan juga pasti ada perbedaan agama. Itu pasti ya anak-anak ya, ada perbedaan agama. Kalau di rumahnya Bu Evelyn ini ada yang agamanya Kristen, agamanya Islam. Tetapi walaupun kita berbeda agama, kita tetap harus saling mengasihi. Ada perbedaan fisik, rambutnya ada yang lurus, panjang, ada yang pendek, ada yang keriting, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang kulitnya berwarna terang, ada yang kulitnya berwarna gelap. Ada yang suka menyanyi, ada yang suka melukis, ada yang suka nari, ada yang suka olahraga, dan juga ada perbedaan sifat. Perbedaan sifat itu seperti apa? Ada yang periang. Periang itu artinya bergembira, suka senyum ya. Ada yang pendiam, jarang ngomong. Ada yang sabar, ada juga yang kurang sabar. Nah, tujuan Tuhan memberi perbedaan supaya kita bisa saling menolong. Supaya kita semuanya walaupun berbeda-beda, kita bisa saling menolong tetangga kita ataupun teman kita di sekolah yang berbeda agama, berbeda fisik ya. Berbeda fisik tuh jenis rambut, jenis mata, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sabar, ada yang kurang sabar, ada yang suka tertawa, ada yang pendiam. Tuhan menciptakan semua perbedaan itu supaya kita semuanya saling menolong anak-anak. Jadi anak-anak, kalau kalian di sekolah ketemu sama teman-teman yang berbeda sama kamu, kalian tetap harus saling menolong, saling menghargai. Itu yang Tuhan ajarkan untuk kita. Kita harus saling menyayangi, kita harus berteman sama semuanya ya. Yang berbeda suku, ada yang suku Jawa, ada yang suku Batak, ada yang dari suku Dayak ya, suku Betawi. Suku Dayak itu dari Kalimantan, suku Betawi itu dari Jakarta. Anak-anak, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur. Kalian tahu nggak, Mazmur itu ditulis sama raja siapa? Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Kita mau belajar dari Mazmur 133 ayat 1-3. Nah, sebelum kita belajar Mazmur 133, kita akan memuji Tuhan ya dari kitab Mazmur 133. Judulnya adalah Sungguh Alangkah Baiknya. Dengarkan baik-baik ya. Kita bisa menyanyi bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua
hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah anak-anak, itu tadi adalah lagu tentang Mazmur 133 ya. Jadi Alkitab atau ayat Alkitab itu bisa dinyanyikan. Ya, kita bersyukur ya, hebat luar biasa kalau kitab Mazmur itu bisa dinyanyikan. Nah, Mazmur 133 ayat 1-3 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama-sama dengan rukun. Nah, hidup bersama dengan rukun itu seperti minyak di atas kepala Harun yang meleleh ke janggut, yang meleleh ke leher dan jubahnya Harun. Dan juga seperti embun di gunung Hermon yang mengalir ke bukit Sion. Nah, seperti embun di gunung Hermon yang mengalir ke bukit Sion itu adalah kesejukan. Ya, kalau kita rukun dengan teman kita, itu rasanya hati kita akan bersuka cita, hati kita akan bergembira. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi, menyayangi teman-teman yang berbeda agama, berbeda jenis kelamin, berbeda warna kulit, dan juga berbeda sifat. Sifat itu seperti ada yang penyabar, ada yang pendiam, ada yang periang tadi ya, yang Ibu sudah jelaskan. Anak-anak, di Indonesia ini kita mengenal ada 6 agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, kalau agama Islam itu ibadahnya ada di masjid. Agama Kristen dan Katolik ibadahnya ada di gereja. Agama Hindu ibadahnya ada di pura. Biasanya agama Hindu itu banyak yang ada di Pulau Bali. Kalian pernah ke Pulau Bali? Nah, kemudian kalau agama Buddha itu beribadahnya ada di wihara. Kalau agama Konghucu itu beribadahnya ada di kelenteng. Nah, coba anak-anak tahu nggak di Malang ini di mana saja ya? Ada pura, ada wihara, ada kelenteng. Anak-anak, kita ini terdiri dari berbagai macam suku. Suku itu ada suku tadi, suku Dayak itu berasal dari Kalimantan. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda ada di Jawa Barat. Kemudian suku Betawi itu ada di Jakarta. Ya, ada suku Batak. Suku Batak itu ada di Medan. Ya. Anak-anak, nanti Bu Evelyn akan memberi kalian tugas praktek ya. Anak-anak akan membuat clipping ya, mencari gambar, yaitu mencari gambar pakaian adat yang ada di seluruh Indonesia. Kita mau keliling ke seluruh Indonesia. Kita mau lihat ya pakaian adat yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, dan juga yang ada di Papua. Dari ujung timur ya sampai ke ujung barat. Nah, anak-anak nanti minta bantuan kakak atau orang tua ya untuk membuat atau mencari gambar pakaian adatnya. Nanti anak-anak Bu Evelyn akan kirimkan tugasnya di Google Classroom. Ya, nanti anak-anak bisa mengerjakan dan juga mengumpulkan di Google Classroom untuk clippingnya. Dan juga nanti anak-anak akan menuliskan tempat ibadah yang ada di Indonesia ya, dari 6 agama tadi. Begitu anak-anak. Oke deh, sampai sini dulu pembelajaran Bu Evelyn. Tetap semangat ya belajar hari ini. Ingat selalu dengar-dengaran apa kata atau nasihat dari mama dan papa.
Jangan lupa berdoa, rajin berdoa supaya Indonesia cepat selesai ya virus COVID, Omikron, apapun itu virusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita, memberikan kita kesehatan. Amin. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri ya. Selamat belajar dan jangan lupa terus mengandalkan Tuhan Yesus. Dadah, Tuhan memberkati.